Oke, kembali lagi ke channel Krisna. Hari ini kita akan membahas tentang konsep alam semesta dan sistem tata surya. Apa itu alam semesta? Secara sederhana, alam semesta adalah wadah raksasa, tempat segala sesuatu berada, mulai dari partikel terkecil di dalam atom, manusia, planet bumi, matahari, hingga miliaran galaksi jauh di luar angkasa. Tidak ada hal fisik yang berada di luar alam semesta, karena ruang kosong dan waktu itu sendiri adalah bagian dari alam semesta. Secara alami dan filosofis, alam semesta adalah totalitas dari seluruh ruang, waktu, materi, dan energi yang pernah, sedang, dan akan ada. Alam semesta bukan sekedar langit malam atau ruang hampa di luar atmosfer bumi, melainkan segala sesuatu konkret secara fisik tanpa ada pengecualian. Salah satu pembahasan tentang tata surya atau teori tentang tata surya itu adalah teori The Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh alam semesta termasuk ruang, waktu, materi, dan energi terkompresi dalam satu titik yang sangat kecil, tidak berdimensi, serta memiliki kepadatan dan panas yang tak terhingga. Titik ini disebut sirkularitas. Karena kondisi yang ekstrem tersebut, titik ini mengalami ekspansi pengembangan yang sangat masif, cepat seperti balon yang ditiup. Peristiwa inilah yang disebut Big Bang. Sejak saat itu, alam semesta terus meluas, merenggang, dan mendingin hingga membentuk partikel-partikel, atom, bintang, galaksi, dan planet-planet sekarang. Teori selanjutnya adalah teori keadaan tetap. Teori ini percaya bahwa alam semesta bersifat homogen, sama di setiap ruang, dan isotropis, sama kemanapun kita memandang, serta tidak berubah dalam dimensi waktu. Artinya, alam semesta miliaran tahun lalu sama persis dengan alam semesta saat ini, maupun di masa depan. Tidak ada awal dan akhir, karena materi baru selalu tercipta untuk mengisi ruang yang meluas. Alam semesta tidak pernah berawal dari satu titik padat seperti Big Bang, dan tidak akan pernah hancur. Hipotesis terbentuknya tata surya ada tiga, yaitu hipotesis nebula yang dikemukakan oleh Kahn dan Leibniz, menyatakan bahwa tata surya berasal dari kabut gas nebula raksasa yang sangat panas, berputar cepat. Akibat putaran tersebut, sebagian massa gas terlepas membentuk cincin-cincin yang lambat laun mendingin menjadi planet, sementara pusatnya menjadi matahari. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis planesmal, yaitu yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton, menyatakan ada bintang lain yang berpapasan dekat matahari purba, menyebabkan sebagian materi dalam matahari tertarik keluar. Akibat gaya pasang surut, materialnya menghambur ini mendingin, membentuk benda-benda kecil padat yang kemudian saling tarik-menarik menjadi planet. Hipotesis pasang surut yang terakhir yang dikemukakan oleh James dan Jeffreys, mirip dengan planetesimal, namun material matahari yang tertarik oleh bintang lain kamu keluar dari bentuk cerutu gas raksasa yang kemudian terputus-putus dan mendingin membentuk planet. Sistem tata surya dan planet-planetnya. Membahas tata surya dalam konteks kealaman dasar berarti kita tidak hanya melihat planet sebagai benda langit, tetapi sebagai sebuah sistem mekanis yang teratur. Tata surya atau sistem solar adalah perkumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Mari kita bedah susunan planet-planet dari yang terdekat dengan matahari hingga yang terjauh. Kelompok planet berdasarkan sifat fisik ada dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam atau terrestrial atau inner planets adalah planet-planet ini terletak di bagian dalam sabuk astronot. Karakteristik utamanya ukurannya relatif lebih kecil, permukaan padat berbatu, tidak memiliki cincin, dan memiliki sedikit atau tanpa satelit alami. Yang kedua adalah planet luar atau Jovian atau other planet. Planet-planet ini berada di luar sabuk asteroid. Ukurannya raksasa, sebagian besar tersusun dari gas dan es, berotasi dengan cepat, memiliki banyak satelit alami, dan dilengkapi sistem cincin. Meskipun semuanya tidak terlihat jelas, seperti Saturnus. Planet pertama yang akan kita bahas adalah Merkurius. Karakter fisik merupakan planet terkecil di tata surya. Dekat dengan matahari, permukaannya mirip dengan bulan. Kita dipenuhi kawah akibat tumbukan meteor.
Suhu dan atmosfer hampir tidak memiliki atmosfer. Akibatnya suhu di siang hari bisa mencapai 430 Celcius namun anjlok drastis menjadi 180 menjadi minus 180 Celcius di malam hari. Karena tidak ada atmosfer yang menahan panas satelit tidak ada. Selanjutnya Venus, karakteristik fisik ukurannya hampir sama dengan Bumi, hingga sering disebut planet kembar atau bintang kejora. Namun Venus berotasi dengan arah yang berlawanan dari kebanyakan planet retrograde hingga matahari terbit dari barat. Suhu dan atmosfer ini adalah planet terpanas di tata surya, sekitar 470 Celcius. Atmosfernya sangat tebal, beracun dan dipenuhi awan asam sulfat serta karbon dioksida yang memicu efek rumah kaca ekstrim. Satelit tidak ada. Selanjutnya Bumi, salah satu atau satu-satunya planet sejauh ini diketahui menampung kehidupan, memiliki aktivitas geologis yang aktif, gempa, gunung berapi, pergeseran lempeng tektonik. Suhu atmosfer sekitar 71 permukaan tertutup oleh air dalam bentuk cair. Atmosfer kaya akan nitrogen 78% dan oksigen 21% yang melindungi makhluk hidup dari radiasi berbahaya dan meteor. Satelit memiliki satu satelit alami yang sangat besar ukurannya dibandingkan rasio planetnya, yaitu bulan. Selanjutnya Mars, dijuluki planet merah karena debu oksida karet yang menutupi permukaan Mars. Memiliki gunung berapi tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons di lembah terdalam Velen Marines. Saat dingin dan kering, atmosfer sangat tipis dan didominasi oleh 95% karbon dioksida. Ada bukti kuat bahwa air pernah mengalir di permukaan miliar tahun lalu. Satelit memiliki dua satelit kecil terbentuk tidak beratur yang diduga adalah asteroid yang tertangkap gravitasi Mars yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya Jupiter. Karakteristik fisik planet terbesar di tata surya, volumenya bisa menampung lebih dari 1.300 bumi. Karena rotasinya sangat cepat, sehari hanya 10 jam, bentuknya agak pipih di kutub. Suhu atmosfer merupakan raksasa gas yang mayoritas tersusun dari hidrogen dan helium. Ciri yang paling ikonik adalah Great Red Spot, bintik merah raksasa, yaitu badai asiklon raksasa yang ukurannya lebih besar dari bumi. Sudah berputar selama ratusan tahun. Satelit memiliki lebih dari 90 satelit dengan 4 yang terbesar. Satelit Kelia, Lo, Eropa, Gemida, dan Callisto. Gemida adalah satelit terbesar di tata surya, lebih besar dari planet Merkurius. Selanjutnya Saturnus. Dikenal karena sistem cincin yang paling menakjubkan, lebih lebar dan terang. Cincin ini membenahi terdiri dari miliaran vulkan es, batu, dan debu. Atmosfer sama seperti Jupiter, Saturnus adalah raksasa gas, hidrogen, dan helium. Hal unik dari Saturnus adalah kepadatan sangat rendah jika ada lautan yang cukup besar untuk menampungnya. Saturnus akan mengapung. Satelit memiliki lebih dari 140 satelit. Yang paling terkenal adalah Titan. Titan adalah salah satu satelit di tata surya memiliki atmosfer tebal dan danau atau sungai hidrokarbon cair di permukaan. Selanjutnya Uranus. Karakteristik fisik sering disebut raksasanya es karena mantelnya tersusun dari air, amonia, dan metana dalam bentuk padat atau es. Keunikan yang paling aneh adalah sumbu rotasi sangat miring, hampir 90 derajat, sehingga Uranus tampak menggelinding. Pada sisi tubuhnya sangat mengelilingi matahari. Suhu dan atmosfer. Atmosfer adalah yang terdingin di tata surya. Gas metana di atmosfer bagian atas menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru, memberi planet ini warna biru pucat. Satelit memiliki 27 satelit alami seperti Titana dan Oberum, serta memiliki sistem cincin tipis yang agak gelap. Neptune, paling terjauh, paling gelap,
dan berangin sangat kencang. Ia juga merupakan raksasa es yang ukurannya sedikit lebih kecil dari Uranus, tapi masanya lebih besar. Suhu atmosfer warnanya biru tua juga karena Mentana. Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya, mencapai kecepatan 2000 km per jam. Terkadang muncul bintik gelap besar. Badai raksasa yang mirip dengan di Jupiter, tetapi umurannya lebih singkat. Memiliki 14 satelit. Yang terbesar adalah Triton. Triton unik karena mengorbit dengan arah berlawanan dari rotasi planetnya, retrograde, dan sangat dingin, hingga memiliki gunung api es kriovulkanisme. Selanjutnya adalah matahari. Matahari bukanlah planet, melainkan sebuah bintang. Dalam pandangan heliosentris yang kita bahas sebelumnya, matahari adalah pusat dari sistem tata surya, di mana seluruh planet dan benda langit lainnya berputar mengelilinginya. Karakteristik matahari adalah bola gas raksasa yang sangat panas dan bercahaya. Sebagian besar tersusun dari gas hidrogen dan helium. Sumber energinya, reaksi fusi nuklir terjadi di inti matahari, mengubah hidrogen menjadi helium, menghasilkan energi luar biasa besar dalam bentuk cahaya dan panas. Gravitasi matahari yang sangat kuat inilah yang menahan planet-planet tetap berada di orbitnya. Selanjutnya, komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan bentuk orbit yang sangat lonjong, ekstrim. Karena penampakannya, komet sering dijuluki bintang berekor, meskipun sebenarnya ia bukanlah bintang. Komposisi komet terbuat dari kumpulan es, mentana, amonia yang membeku, debu, dan batuan kosmis. Sering disebut juga sebagai bola salju kotor. Terbentuknya eko saat komet berada jauh dari matahari, ia hanya berupa bongkahan es gelap. Namun saat orbitnya mendekati matahari, panas matahari yang membuat es tersebut menguap, menyublin, dan melepaskan gas serta debu angin matahari yang kemudian meniup gas debu ini ke belakang membentuk ekor menyala dan selalu menjauhi arah matahari. Selanjutnya asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil, padat, dan berbatu yang juga mengelilingi matahari. Namun ukurannya terlalu kecil untuk disebut planet. Lokasinya, sebagian besar asteroid berkumpul di satu area yang disebut sabuk asteroid, yang letaknya berada di antara orbit planet Mars, planet dalam, dan Jupiter, planet luar. Asal-usul asteroid sering dianggap sebagai sisa-sisa bahan bangunan tata surya yang menyatu menjadi sebuah planet utuh agar gangguan gaya gravitasi Jupiter sangat besar. Beberapa asteroid besar seperti Ceres kini diklarifikasi sebagai planet kerdil. Selanjutnya satelit. Satelit ada benda langit yang tidak mengelilingi matahari secara langsung, melainkan mengelilingi planet sebagai pengiring planet dan bersama dengan planet tersebut mengelilingi matahari. Satelit dibedakan menjadi dua jenis, ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami terbentuk oleh alami di luar angkasa bersamaan atau setelah planet terbentuk. Contohnya, utamanya adalah bulan mengelilingi bumi, Phobos dan Deimos mengelilingi Mars, serta Titan mengelilingi Saturnus. Merkurius dan Venus adalah dua planet yang tidak memiliki satelit alami. 2. Satelit buatan. Satelit buatan manusia yang diluncurkan di luar angkasa untuk mengorbit bumi atau planet lainnya. Tujuannya untuk berkomunikasi, navigasi, cuaca, dan penelitian ilmiah. Kesimpulannya, maha luas dan terus mengembang. Alam semesta berawal dari Big Bang dan menampung miliaran dan menunjukkan betapa masifnya skala ruang dan waktu. Sistem heliosentris tata surya bekerja dengan keteraturan mutlak. Matahari bertindak sebagai pusat gravitasi yang mengikat seluruh benda langit. Struktur yang teratur tersusun dari matahari dan 8 planet dalam yang berbatu
dan planet luar yang berupa gas dan es, serta benda pelengkap seperti satelit, asteroid, dan komet. Sains yang dinamis, evolusi pemahaman dari geosentris ke heliosentris membuktikan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang seiring seiring kemajuan teknologi.